Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Siapa? Maaf Bu, mengganggu malam-malam Bu. Ya, Mau minta apa? tolong Bu. Istri saya mau melahirkan. Oh, Iya Bu. tunggu sebentar ya Pak. Iya Pak, ya Pak. Saya tunggu Pak. Saya tunggu Bu. Saya siapin alat dulu ya, Iya, iya, Pak iya. ya. Perasaan istri Mas belum waktunya melahirkan nggak sih? Entahlah Bu, lah sakit-sakitan kayaknya Bu. Ada kayak ketuban udah pecah pakai mana itu kok sakit-sakitan kayak apa? Nggak sadar gitu Bu. Bu, silakan masuk Bu. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum. Iya nih sudah lama Bu. Tolong Bu, istri saya Bu. Ya sebentar ya Bu, sabar Bu ya. Belum bulannya, tapi ketuban udah pecah. Waduh. Gimana kalau kita bawa ke rumah sakit aja Pak? Kalau itu yang bagus kayak gitu, baguslah Bu dibawa ke rumah sakit Bu. Ini udah parahnya kayaknya Bu. Oh gitu ya. Heeh. Kalau Iya. solusinya harus kayak gitu Bu. Iya iya. Iya, iya. Ada senter enggak? Kita pasang infus ya. Kita tensi dulu ya. Ada ini. Sudah itu kita pasang infus. Mbak, Mbak bisa geser dulu sebentar Mbak. Darahnya tuh. Itu istighfar ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya Bu. Sabar Bu ya. Ibu, tekanan darahnya 130 Bu per 90. Ibu kita pasang infus dulu ya Bu ya. Mbak, ada senter Mbak, pinjem Mbak ya. Sabar Bu ya. Iya. Sakit. Ya sebentar ya, sabar. Istighfar ya. Pak, istrinya dikasih dukungan Pak. Ya. Mbak minta tolong pegangin Mbak. Sambil duduk aja Mbak, enggak apa-apa. Itunya impulsnya yang tinggi ya Mbak ya. Minta tolong ya. Sakit Mas. Iya, sabar Sakit. ya. Gini Mbak. Kita hubungi ambulan dulu ya Bu ya. Iya Bu, iya Bu. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, maaf Pak mengganggu. Iya Bu. Gini Pak, saya perlu ambulan Pak untuk merujuk ibu melahirkan ke rumah sakit. Bisa Pak? Bisa. Di mana? Di RT 13 Desa Ladang Panjang Pak. Waduh, jalannya jauh. Iya Pak, minta tolong ya Pak, soalnya ini darurat Pak. Ya, saya usahakan ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Bismillah. Pak, Iya Bu. ini kan mau kita bawa ke rumah sakit. Iya Bu. Terus cara bawanya kita mau ke sana gimana? Mau turun ini turun. terus ke ambulan gimana nanti? Tak bantu kawan lah Bu, nurunkan ini. Mau apa? Manggil kawan di bawah itu dulu, ada kawan Bu. Itu ada suami saya di luar Pak. Bisa. Oh iya. Iya, bisa Iya, iya. dibantu. Panggil dulu Bu ya. Ada Bu ya? Ada ya Mbak ya? Ada. Oh iya, Oh, iya, iya. iya. Pelan-pelan ya Pak ya. Pelan-pelan Pak. Nggak bisa di sini. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Taruh ke kau. Ayo Dek. Yang tahan Dek. Aduh. Mas Mayar tolong pegang infusnya Mas Mayar. Allah.
Mas Manyar. Oh ya, ini Mas Manyar. Ya Allah Mas Manyar. Ini Pak, sarungnya. Pelan-pelan. Sabar Bu, pelan-pelan Pak, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sarung Mbah. Lepok. Bantu Mbah. Mbah, impulsnya Mbah, bentar Mbah. Sini impulsnya. Sini dari sini. Kayak gini ya. Ya Allah, Dek, sabar Dek. Ya Allah. Impuls. Kayak mana ini caranya Bu? Aduh Bu. Ini ke kepala yuk, ke kepala. Aduh Bu. Sakit. Tolong Bu istriku Bu. Ya Ke Allah. kepala. Sampai Bu. Udah nyampe nih. Oh iya, terang ke Ya Allah. Ada kayu Pak. Aduh. Tolong masukin, Pak. Aduh. Ini kayak mana nih? Ya, angkat. Tolong Bu. Iya, Kakek. Angkat. Angkat ya. Bentar, saya matiin impulsnya dulu. Ambulannya lah datang ya. Gimana ambulannya nih? Ya nanti kita ke depan Pak. Bu, satu lagi minta tolong keluarganya biar ini. Sabar Dek. Cepat, sakit. Jalannya payah Bu. Sabar Bu ya. Ambulannya udah datang Dek. Sudah. Bentar ya. Sabar. Sabar Bu ya. Sabar Bu ya, sabar Bu, sabar. Tias Budi Utami, seorang bidan di desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelap, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ia mengabdikan dirinya untuk bisa melayani masyarakat di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Desa terpencil yang akses transportasinya sulit ditempuh karena jalan satu-satunya rusak parah. Tanggung jawab terhadap profesi yang ia pilih tidak membuat Tias menyerah dengan keadaan yang ada di desa. Perjuangan, dedikasi ia tumpahkan untuk warga desa Ladang Panjang. Tidak jarang, Tias juga mendatangi warga yang tidak bisa datang ke Polindes untuk bersilaturahmi dan memeriksakan kesehatan, terutama bagi lansia. Kepekaan, kekeluargaan selalu Tias pupuk dalam hatinya agar ia selalu memiliki semangat dalam menjalani profesinya sebagai bidan desa di perbatasan. Banyaknya halangan dan rintangan yang dihadapi oleh Tias membuat ia pernah ingin menyerah. Banyak sekali tantangannya di sini. Dari
mereka yang tidak mau memeriksakan kehamilannya ke bidan, tidak mau melakukan persalinan dengan bidan. Ya, begitulah. Sampai pada titik saya hampir menyerah pada saat itu. Pada tahun 2016, saya merasa mungkin ini akhir dari perjuangan saya. Di tahun 2016, saya ingin menyerah, saya ingin mundur. Tapi alhamdulillah, berkat dukungan dari suami dan keluarga, saya mencoba kembali melakukan pendekatan dengan masyarakat di sini. Bagaimana caranya agar keberadaan saya di sini bisa diterima oleh masyarakat di sini. Di saat itu, saya berpikir kembali bahwa inilah saya dengan segala tanggung jawab saya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Saya tidak menyerah begitu saja. Saya mencoba kembali dan mencoba kembali. Pada akhirnya mereka bisa menerima keberadaan saya di sini. Alhamdulillah, berkat usaha saya dan suami saya yang sudah menguatkan saya, baik itu orang tua dan keluarga saya menguatkan bahwa inilah resiko pekerjaan, bahwa inilah yang memang harus dihadapi dalam dunia pekerjaan. Anggapan negatif, penolakan adanya paraji atau dukun beranak yang merasa tersaingi, sempat menjadi penghalang Tias untuk mendedikasikan dirinya dalam mengabdi. Pada awalnya kami merasa tersaingi pertama kali, terutama saya sebagai dukun beranak itu merasa tersaingi sama adanya bidan datang ke sini. Pasien kami berkurang, pendapatan kami berkurang, tapi sekali sudah ada banyak pengalaman kami merasa bisa kerjasama dengan adanya bidan. Sebagai manusia biasa, terkadang di hati Tias timbul rasa takut lantaran tidak mengenal siapa yang datang untuk meminta pertolongannya. Tidak jarang pula warga datang dari Sumatera Selatan meminta pertolongannya. Lantaran Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi merupakan desa paling ujung yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Saat malam hari, kadang pun tengah malam saya digedor dengan orang yang saya tidak kenal siapa orang tersebut. Saya tidak pernah kenal, saya tidak pernah melihat orang tersebut. Mereka menjemput saya, gedor saya dengan alasan pengen menjemput saya karena ada istrinya atau adiknya yang mau melahirkan. Sedangkan saya tidak kenal dengan orang tersebut. Gedor saya, jemput saya, hujan lebat. Datanglah kita ke sana pakai jas hujan. Di jalan saya cuman berpikir begini. Saya tidak kenal dengan orang ini. Saya tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, dan tidak pernah melihat orang ini. Tapi mereka membutuhkan pertolongan saya. Saya tidak bisa menolak karena saya merasa ini adalah kewajiban saya. Saya tidak bisa menolak hal itu. Saya berangkat meninggalkan anak-anak di rumah. Terkadang pun saya titipkan anak-anak saya dengan tetangga saya
Saya hanya bisa menyerahkan diri saya kepada Allah. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Penolong saya. Desa Ladang Panjang merupakan desa terpencil di Kecamatan Sungai Gelap. Dari kota Jambi, untuk menuju desa Ladang Panjang ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Sebenarnya, jarak tempuh tidak terlalu jauh. Tapi lantaran akses transportasi jalan rusak berat, banyak lubang-lubang besar menganga di sepanjang perjalanan menuju desa Ladang Panjang, membuat waktu tempuh menjadi lebih lama. Belum lagi jika turun hujan, jalanan semakin sulit dilalui. Akibat jalan rusak, tidak jarang warga yang seharusnya segera mendapat penanganan cepat, tapi tidak bisa ditolong. Karena sekarang sudah tidak ada lagi yang tinggal di dalam-dalam. Buruknya akses transportasi tidak menyurutkan Tias untuk menjalankan tugasnya sebagai bidan desa. Walau terkadang terpaksa harus meninggalkan anak dan suaminya di tengah malam. Sukanya saya selama bertugas di Desa Ladang Panjang ini adalah ketika mereka bisa menerima keberadaan saya dengan tugas saya di sini. Kemudian pada saat menolong persalinan dan prosesnya itu berjalan dengan lancar, ibu dan bayi sehat, itu adalah suatu kebahagiaan untuk saya bisa menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Saya sangat senang sekali ketika melaksanakan posyandu. Banyak ibu-ibu yang aktif membawa bayi dan balitanya ke posyandu. Karena di situ posyandu adalah sebagai pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, pemberian imunisasi, vaksin imunisasi, dan pemberian vitamin bagi balitanya. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada masyarakat Desa Ladang Panjang yang pada saat ini telah bisa menerima keberadaan saya sebagai petugas kesehatan, sebagai bidan di Desa Ladang Panjang ini. Setiap hari, bidan Tias membuka pelayanan kesehatan bagi warga sekitar, baik untuk pelayanan KB dan pemeriksaan ibu hamil. Keluhan apa, Bu? Tidak ada ya. Ibu, dari hasil pemeriksaan Ibu, usia kehamilan Ibu 29 minggu sekarang. Keberadaan Polindes dan bidan desa Tias cukup memudahkan warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ada yang bisa dibantu, Bu? Keluhannya apa? Anak kami demam, Bu. Oh, anaknya demam. Baik, Ibu, silahkan anaknya dibaringkan ya. Mari kita periksa dulu, Bu ya. Warga pun tidak perlu pergi ke puskesmas yang letaknya cukup jauh dari lokasi desa, ditambah jalan yang rusak parah. Jika pertolongan pertama masih bisa dilakukan oleh bidan Tias. Bidan Tias merupakan bidan desa di wilayah Desa Ladang Panjang, khususnya Polindes RT 13 Desa Ladang Panjang. Kalau kinerja memang yang bersangkutan tinggal di tempat di mana bidan desa adalah bidan yang ditugaskan di desa selama 24 jam. Kalau kinerjanya memang cukup baik dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada anak yang terkena campak untuk Setiap bulan, pelayanan posyandu untuk mengetahui tumbuh kembang bayi dan balita tetap rutin dilaksanakan.
walau pandemi COVID-19 masih melanda. Dengan menerapkan protokol kesehatan, ibu-ibu tetap antusias melakukan penimbangan berat anak dan mendapatkan vitamin A. Sangat bersyukur sekali sih dengan keadaan adanya bidan di kampung kami ini. Karena dulu kan belum ada bidan tuh susah, puskesmas jauh, terutama jalannya susah. Jadi ya agak ada untungnya lah. Kalau berobat kan deket gitu, jadinya nggak jauh gitu kan. Dia sangat ramah dengan masyarakat. Apabila pada malam hari ada warga yang mau berobat, dia mau melayani. Pokoknya siap 24 jam. Kami lebih mudah memeriksakan kehamilan kami. Kebetulan kami lagi hamil, jadi dengan adanya bidan lebih mudah memeriksakan kehamilan kami. Pemerintah desa pun cukup mendukung kegiatan yang dilakukan Bidan Tias, terutama jika membutuhkan ambulan guna membawa warga yang harus dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kalau kedengaran kami cukup baik, Bu. Soalnya kan tidak ada masalah. Berarti kalau tidak ada masalah, berarti beliau itu sesuai dengan kinerja dia. Apalagi di sana 1 RT itu penduduknya padat, Bu. Boleh dikatakan 158 kakak yang sudah terdaftar di Dukcapil. Inilah Bidan Tias yang tangguh, pantang menyerah, dan penuh kehangatan. Berbaur dengan warga adalah hal biasa seperti masyarakat lainnya. Sebagai bidan, Tias jalankan perannya dalam pengembangan kesehatan masyarakat. Sebagai pendidik, penggerak, fasilitator, dan mediator dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Sebagai manusia biasa, Tias juga memanfaatkan waktu luang yang ada untuk bercengkrama dengan keluarga bersama suami dan anak-anak tercinta. Tias tidak melupakan tugasnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Menanak nasi, menunggu petang, melipat kertas menjadi bintang. Walau jauh jarak terbentang, Bidan Tias akan terus berjuang.